Mana sih Sungai Nil? Dulu Sungai Nil itu di zaman Khalifah Umar ibn Khattab pernah mandek, nggak ngalir. Sungai yang begitu besar, yang sampai hari ini nggak pernah kering itu, dulu pernah kering, nggak mau ngalir. Dia baru mau mengalir kalau penduduk Mesir itu mengorbankan wanita yang paling cantik pada tahun tersebut. Jadi setiap tahun ada perempuan dicari, dipilih, itu dibunuh, dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Setelah dilemparkan ke dalam Sungai Nil itu, tradisi orang-orang jahiliyah dahulu itu, air itu anehnya ngalir. Afdalul mayahi nazamaha ba'duhum faqala wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kausari fanili misra thumma baqil anhari. Di antara air yang ada itu ada air yang paling afdol, paling utamanya air. Di dalam nazoman ini dikatakan dan seutama-utamanya air atau air yang paling utama adalah air yang memancar dari jari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasulullah itu selain daripada Al-Quran, selain daripada membelah bulan, ada mukjizatnya, yakni Nabi bisa mengeluarkan air dari ujung-ujung jarinya. Nah, air yang keluar dari ujung-ujung jari Rasulullah itu merupakan air yang paling utama di antara semua air yang ada. Ya, jadi air mana yang paling utama? Yakni air yang keluar dari jari-jari Nabi SAW. Dalam suatu peperangan, ibu-ibu sekalian, ada nggak yang sudah pernah dengar kisahnya? Atau sudah pernah baca bukunya, kitab Sirah Nabawi? Dalam suatu peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya ini kehabisan air minum. Namanya orang perang di padang pasir. Kita aja perang di sini yang masih banyak pepohonan, pasti kehausan kalau nggak ada air. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya itu ada di padang pasir yang tandus, melakukan peperangan, kehabisan air minum. Lalu terlihatlah para sahabat Rasulullah itu kelelahan dan kehausan. Rasulullah SAW memanggil para sahabat itu satu persatu yang kehausan tadi itu, dan semua sahabat minum dari air yang keluar dari jari Rasulullah SAW. Air yang paling utama di dunia ini adalah air itu yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Itu air yang paling utama, karena kita masih bahas air. Yang kedua, setelah itu urutan kedua yang paling baik, yang paling afdol air itu adalah Zam-zam, air Zam-zam. Udah pernah minum air Zam-zam belum? Alhamdulillah. Meskipun kita belum umrah dan belum haji, tapi barokahnya itu sudah kita ambil ya oleh saudara-saudara kita itu. Kita sudah diberi kesempatan untuk minum air Zam-zam. Itu penuh barokah ya, penuh barokah. Jadi yang paling afdol yang kedua air Zam-zam. Fal Kausar, yang kedua adalah Sungai Kausar. Setelah Sungai Kausar, Fanil Misra, Sungai Nil. Sungai Nil yang ada di Mesir itu utama. Ada cerita tentang mukjizat, bukan mukjizat, tentang karomahnya sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Dulu ibu sekalian, Sungai Nil yang ada di Mesir itu, pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Ya ampun ibu-ibu, masa nggak pernah lihat sih? Dia cari di YouTube. Carilah di YouTube, jangan lihat apa di YouTube tuh, nyanyi aja apa, lihat masak aja. Lihatlah tempat-tempat bersejarah. Ibu kalau buka YouTube, lihat, cari makam Rasulullah, makam wali-wali Allah, makam Imam Syafi'i, makam Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana tempat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti dan lain-lain itu. Sungai Nil, mana yang disebut-sebut di dalam Quran, dalam sejarah. Masa ibu carinya cuma cara memasak jengkol? Itu yang dicari. Itu mah tanya saya aja, ya, Bu ya. Dicarilah yang punya HP Android ya, yang nggak punya nebeng sama anaknya. Mana sih Sungai Nil? Dulu Sungai Nil itu di zaman Khalifah Umar ibn Khattab pernah mandek, nggak ngalir. Sungai yang begitu besar, yang sampai hari ini nggak pernah kering itu, dulu pernah kering, nggak mau ngalir. Dia baru mau mengalir kalau penduduk Mesir itu
mengorbankan wanita yang paling cantik pada tahun tersebut. Jadi setiap tahun ada perempuan dicari, dipilih, itu dibunuh, dilemparkan ke dalam sungai Nil. Setelah dilemparkan ke dalam sungai Nil itu, tradisi orang-orang jahiliyah dahulu itu, air itu anehnya mengalir deras. Pada zaman Umar ibn Khattab jadi khalifah, beliau dapat laporan dari gubernur Mesir namanya Amr bin As. Ada sahabat Nabi juga namanya Amr bin Al-As, dijadikan oleh Umar ibn Khattab karena Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu sebagai khalifah ditugaskan menjadi gubernur Mesir. Lalu sahabat Nabi yang namanya Amr ibn Al-As ini mengutus seorang utusan lapor kepada Umar ibn Khattab di Madinah. Wahai khalifah, aku menyampaikan surat daripada gubernur yang bernama Amr bin As. Begitu dibuka sama Umar ibn Khattab, sahabat Nabi yang paling mulia ya, urutan kedua ya setelah Abu Bakar ada Umar ibn Khattab. Kemudian dibuka, ternyata suratnya itu penduduk Mesir ini mengadukan keadaan sungai Nil ini nggak mengalir, sehingga tanaman-tanaman pertanian yang ada di Mesir itu semuanya pada mati karena nggak ada air. Sementara di Mesir itu, kalau tidak diberikan persembahan, yakni seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam sungai Nil itu, maka sungai Nil nggak mengalir. Umar ibn Khattab yang punya karomah tadi itu memerintahkan orang tersebut untuk mengambil kertas. Ambil kertas. Mana pena? Ditulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Min Amiril Mukminin Umar ibn Khattab ila Nil. Bismillahirrahmanirrahim, dari Umar ibn Khattab, Amir pemimpinnya kaum mukminin, kepada sungai Nil. Tulis surat sama sungai. Apa isi suratnya? Wahai Nil, jikalau kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, maka tidaklah usah kamu mengalir selama-lamanya. Enggak usah, kami tidak butuh. Tapi jika engkau itu mengalir atas kehendak Allah, maka mengalirlah sekarang. Sudah tertanda Umar bin Khattab. Lalu disuruh perintahkan utusan tadi itu, berikan kepada pemimpinmu gubernur Amr bin As suratku ini. Lalu dibuka, dibaca, diperintahkan ini surat kepada sungai Nil, bukan kepada gubernur, lemparkan ke dalam. Lalu berangkatlah dengan yakinnya seorang sahabat Amr bin As yang menjadi gubernur di Mesir pada saat itu, mengikuti perintah daripada sahabat Umar ibn Khattab, dilemparkan ke dalam sungai Nil itu. Seketika begitu kertas itu masuk ke dasar sungai Nil itu mengalir dengan deras sampai hari ini nggak pernah kering. Ya, nah ibu-ibu kalau mengikutin besok nggak apa-apa, sumurnya nggak ada air, kirim surat ya. Nah, coba-coba aja, coba-coba. Itu ya kelebihan ya orang soleh, karomah namanya ya. Orang soleh itu punya karomah, sahabat Nabi lah. Dan banyak ya kelebihan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kalau mau jalan, mau pergi ke masjid atau mau ke majelis ilmu, setan lihat dari jauh. Waduh, Umar mau lewat sini, minggir. Setan jangan mau menggoda, minggir, takut ketemu. Ya kan? Coba kalau kita, itu ibu itu mau berangkat majelis taklim, tunggu aja dijegat. Bu, nggak usah ngaji, cucian piring banyak, cucian baju banyak, udahlah nggak usah ngaji, nyuci baju aja, kan berbakti sama suami. Akhirnya ibu tergoda, ke rumah tidur, nyuci juga enggak, sudah ngaji juga enggak. Akhirnya besoknya baru nyuci. Kok tahu sih Pak? Pengalaman. Itu ya. Nah, jadi yang afdal, yang urutan ke berapa? Keempat ya. Sungai Nil. Setelah sungai Nil, summa baqil anhari. Kemudian baru sungai-sungai yang lain yang di mana saja berada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menerima segala usaha kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya, dan memberikan kita ilmu yang
ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu apa sih, Bu? Bukan ilmu yang dihafal, bukan, tapi ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Semakin menambah rasa cinta kepada Islam, kepada agama. Nanti barokahnya itu bisa mengalir ke anak cucu kita. Anak cucu kita itu akan menjadi orang-orang yang juga cinta kepada ilmu. Itu barokahnya. Selain daripada itu, pulang-pulang dari sini bawa pahala yang besar, yang itu akan menjadi tiket Allah memasukkan ke dalam surga. Kalau ikhlas, insyaallah semua ikhlas ya. Ikhlas semuanya. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi